Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Peta konsep. Pada bahasan ini kita akan membahas mengenai letak geografis, latar belakang, kondisi bangunan dan pemanfaatannya pada masa lalu, kondisi bangunan dan pemanfaatannya pada masa sekarang. Letak geografis peninggalan sejarah. Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanannya Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Daerah Keraton terletak di hutan Karjitawati dekat Desa Beringin dan Kecamatan Pacetokan. Kompleks keratonnya terletak di tengah-tengah, tetapi daerah keraton membentang antara Sungai Code dan Sungai Winanga dari utara ke selatan dari Tugu sampai Kapriak. Latar belakang berdirinya bangunan sejarah. Dahulu kala, daerah Jawa bagian tengah selatan terdapat sebuah kerajaan Islam yang bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di Kota Gede, daerah istimewa Yogyakarta, dan kemudian dipindah ke Karta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Konflik internal dan intervensi penjajah Belanda memicu pecahnya tampuk kepemimpinan kerajaan Mataram Islam. Muncul perselisihan dari dua aliran, yaitu Prabasuyasa atau Pakubuwana III dan Raden Mas Said dan Mangkubumi. Setelah cukup lama mengalami konflik, akhirnya mereka sepakat menandatangani Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dalam perjanjian ini, kerajaan Mataram akan terpecah menjadi dua bagian. Kesultanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pakubuwana III. Sementara itu, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Wilayah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta adalah kota Jogja dan sekitarnya, meliputi Pajang, Demak, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sekitarnya. Sultan Hamengkubuwono I kemudian memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Pembangunan keraton dimulai oleh Sultan Hamengkubuwono I yang juga berperan sebagai arsiteknya. Selama proses pembangunan yang berlangsung hampir 1 tahun, Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Pembangunan keraton dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, maupun tempat tinggal. Sultan Hamengkubuwono I resmi menempati keraton pada tanggal 7 Oktober 1756. Kondisi bangunan dan pemanfaatan pada masa lalu. Pada dasarnya, keraton ini adalah tempat tinggal kesultanan dan keluarga raja yang memimpin Kesultanan Yogyakarta. Kondisi bangunan dan pemanfaatannya pada masa kini. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Jogja. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki balairung-balairung yang mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Berikut adalah bagian-bagian dalam Keraton Jogja yang terbuka untuk kunjungan umum. 1. Geladak Pangurakan. Bangunan ini merupakan pintu gerbang utama atau sebagai benteng pertahanan sebelum memasuki area keraton. 2. Bangsal Pagelaran. Tempat ini dahulu dimanfaatkan sebagai tempat untuk pertemuan sultan dengan para abdi dalam atau abdi keraton. Sekarang, tempat ini berfungsi alih sebagai bangsal pagelaran untuk berbagai kegiatan atau event-event budaya dan pariwisata. Dalam bangsal pagelaran, terdapat sebuah singgasana atau tempat duduk sang sultan. Singgasana ini menghadap lurus ke arah Tugu Jogja. Singgasana tersebut menghadap Tugu bukan pajangan biasa, akan tetapi memiliki pesan filosofi bahwa sultan selalu memperhatikan kehidupan rakyatnya. 3. Siti Hinggiler atau Balirung Utara.
Wisata Keraton Yogyakarta, Tabuhan Gamelan Wanita Jawa. Ruangan ini secara tradisi dipergunakan untuk tempat mengadakan upacara resmi kerajaan. Selain itu, bangunan ini juga berfungsi untuk tempat penyimpanan lambang kerajaan, benda pusaka, hingga perangkat gamelan atau alat musik tradisional. 4. Kamandungan Lor. Tempat ini pada zaman dahulu dipergunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara dengan ancaman hukuman mati. Pengadilan ini dipimpin langsung oleh Sri Sultan sebagai Raja Jogja. Sekarang, Kamandungan Lor dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara adat seperti grebek dan sekaten. 5. Sri Manganti. Sri Manganti adalah ruangan dengan bangsal-bangsal yang dipergunakan sebagai tempat menerima tamu penting kerajaan. Kini tempat ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan budaya dan pariwisata. Kita bisa melihat beberapa alat musik gamelan di sini. 6. Kedaton. Ketika mempelajari sejarah Keraton Yogyakarta, tentu tak lepas dengan bangunan Kedaton. Bagian ini adalah inti dari Keraton Yogyakarta. Kompleks Kedaton dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama adalah pelataran Kedaton yang merupakan tempat tinggal Sultan. Kedua adalah keputren yang merupakan bagian para istri dan anak perempuan. Ketiga adalah kesatrian yang merupakan bagian untuk anak laki-laki Sultan. 7. Kemagangan. Kemagangan adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk tempat seleksi menerima calon pegawai atau abdi dalam, tempat latihan, ujian, serta apel kesetiaan. Bangsal magang yang ada di bagian dalam tengah halaman besar. Bagian ini dipergunakan untuk tempat pertunjukan wayang kulit sebagai penanda selesainya seluruh acara ritual keraton. 8. Siti Hinggil Kidul. Bangunan ini dipergunakan sebagai tempat Sultan menyaksikan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut ialah para prajurit keraton yang melakukan acara gladi bersih untuk upacara grebek. Selain itu, juga sebagai tempat menyaksikan adu manusia dengan macan. Bangunan ini juga merupakan tempat latihan prajurit perempuan. Terima kasih telah menyaksikan History on the Street. Sampai jumpa dalam bahasan sejarah yang lain. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.